Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqalallahu ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah ikhwati iman channel Muslim yang berbahagia dan Allah muliakan, masih tetap bersama saya Ahmad Firdaus Salihuddin dalam kajian Islam dan tentunya hanya di channel Muslim. Alhamdulillah, sampai dengan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-26 di bulan suci Ramadan, yang mana itu semua umat Islam kerjakan sesuai perintah yang Allah perintahkan, yakni beribadah saum di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan ikhwatu iman semua diberikan keleluasaan untuk melaksanakannya, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dalam mengerjakan aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan ini. Dan tentunya harus dengan keimanan dan juga keikhlasan kita. Karena ini semua akan menjadi bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala mengenai keislaman, keimanan dan juga ketakwaan kita sebagai umat Islam yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah ikhwatu iman channel Muslim yang saya hormati dan Allah muliakan, setelah membaca surat At-Tahrim pada malam hari ini, saya menjadi terinspirasi untuk mengkaji yang mana ini semua bersangkut pautan dengan masalah kehidupan kita, terkhusus kaum wanita, yang mana mengkisahkan dan juga diabadikan di dalam Al-Quran ini mengenai wanita yang tidak baik dan juga wanita yang baik. Yang pertama di dalam surat At-Tahrim ayat ke-10 menceritakan wanita yang tidak baik, perangainya yang memang keluar daripada koridor syariat. Dikatakan di dalam surat At-Tahrim ayat 10, daraballahu masalan lilladzina kafaru, yakni dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang kafir. Yang pertama, perumpamaan yang jelas sangat terlihat di dalam Al-Quran mengenai wanita tidak baik dan juga wanita baik. Ya. Perumpamaan ini saya angkat untuk dijadikan bahan kajian pada malam hari ini, yang tiada lain sebagai bahan renungan untuk kebaikan yang menjadikan girah umat Islam, terkhusus kaum wanita, agar menjadi contoh tauladan sebagai wanita yang muslimah sejati, muslimah yang tangguh di dalam menyikapi permasalahan hidup, baik di dalam rumah tangga ataupun di dalam bermasyarakat, bermuamalah, terkhusus di dalam patuh kepada suaminya, patuh terhadap suami, selama suami tersebut memberikan nasihat kebaikan, lantas mengajak kepada jalan yang Allah ridhoi karena demi keselamatan dunia dan akhiratnya. Dan maaf, kajian mengenai surat At-Tahrim ini sedikit pun tidak mendiskreditkan kepada kaum wanita, hanya saja sebagai suatu peringatan dan juga sebagai nasihat atau tabligh yang hak. Sebagaimana manusia diperintah untuk menyampaikan kebenaran. Balighu anni walau ayatan, kulil haq walau kana muran. Alhamdulillah, setelah saya baca surat At-Tahrim ayat 10, 11 dan 12 dan menjadi inspirasi kepada saya untuk mengkaji beberapa ayat yang memang luar biasa untuk sebagai bahan kajian malam hari ini ya. Perumpamaan yang pertama yang dikisahkan di dalam Al-Quran tersebut, yakni
surat At-Tahrim, wanita yang tidak baik. Daraballahu masalan lilladzina kafaru. Apa yang dapat kita ambil pelajaran mengenai kedua istri Nabi, yakni yang tidak baik. Kedua istri Nabi, yang pertama istri Nabi Nuh, dan kedua istri Nabi Lut. Pertama, istri Nabi Nuh telah kafir kepada Allah dikarenakan kekafirannya kepada suaminya, menzaliminya, mengkhianatinya. Bahwa di dalam tafsir At-Tabari disebutkan istrinya menyebarluaskan kabar kepada orang-orang bahwa suaminya adalah gila. Itu istri Nabi Nuh mengkabarkan kepada orang-orang lain bahwa suaminya atau Nabi Nuh itu orang gila, sebagai orang gila. Dan juga seringkali menyebar luaskan rahasia suaminya. Itu contoh yang tidak baik daripada wanita yang telah diabadikan dalam Al-Quran ini. Sedangkan yang kedua, istri Nabi Lut. Istri Nabi Lut sama halnya seperti istri Nabi Nuh yang mengkhianati suaminya. Ia bersekutu dengan kaum Nabi Lut, yakni kaum Sodom. Ya. Di dalam tafsir Jalalain disebutkan istri Nabi Lut senantiasa mengabarkan kepada kaum Nabi Lut, yakni kaum Sodom, mengenai tamu-tamu pria yang datang berkunjung kepada Nabi Lut. Ya. Apabila tamu datang di malam hari, maka si istrinya ini dia memberi kabar dengan cara menyalakan api kepada kaum Sodom. Tapi jika tamunya datang pada siang hari, maka dia mengabarkannya dengan kepulan asap. Dan itulah salah satu bentuk pengkhianatan yang dilakukan kedua istri Nabi, yakni Nabi Nuh dan Nabi Lut. Maka dikatakan kepada kedua istri pengkhianat suaminya, yakni istri Nabi Nuh dan Nabi Lut, fakhanatahuma. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya. Falamma yugniya anhuma minallahi syai'an. Maka suaminya tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dikarenakan khianatnya tersebut. Karena di antara istri-istri tersebut telah menzalimi suaminya. Dan dikatakan dalam Al-Quran sebagai keabadian atas khianat mereka, lantas Allah berfirman, udkhulan naro ma'ad dakhilin. Udkhulan naro ma'ad dakhilin. Masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang kafir dan selalu bermaksiat. Na'udzubillah. Itu merupakan contoh yang tidak baik yang dialami oleh kedua nabi, yakni Nabi Nuh dan Nabi Lut. Istri-istrinya membelot, istri-istrinya mengkhianat. Yang satu demi mendapatkan harta, dan yang kedua membocorkan segala rahasia dan juga menyatakan kepada kaumnya, kepada orang lain bahwa Nabi Nuh orang gila. Sungguh sangat tidak terpuji kelakuan daripada kedua istri Nabi tersebut. Sampai dikatakan, udkhulan naro ma'ad dakhilin. Masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang kafir dan selalu bermaksiat. Sekaliber Nabi pun ketika melihat istrinya kafir, tidak bisa menyelamatkannya. Apalagi kita sebagai hamba Allah yang lemah, manusia biasa. Maka dari itu, senantiasa untuk para suami menasihati istrinya, memberikan pelajaran yang baik, contoh-contoh tauladan dalam keluarga, di dalam rumah tangganya, agar senantiasa istri-istrinya terhindar daripada sifat yang tidak berkenan, untuk tidak bergibah, untuk tidak membuka aib suaminya, seperti dikatakan dalam kisah tersebut di dalam Al-Quran, ya. Dan juga untuk para wanita,
harus senantiasa taat, patuh kepada perintah yang suami arahkan dalam berbagai masalah kebaikan, dan terkhusus sebagai jalan untuk mengarahkan pada jalan yang memang Allah ridhoi. Jangan sampai wanita tersebut kufur atas kelalaiannya, yakni menzalimi suaminya, mengkhianati apalagi, karena zalim itu memang dilarang, dan dilarangnya itu adalah sebagai bentuk keharaman yang Allah haramkan. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazallamu. Itu zalim terhadap suami, yaitu memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada yang menarik. Di surat At-Tahrim ayat 11 dan 12, yang mana terbalik daripada ayat 10. Kalau dikatakan di dalam Al-Quran bahwa ayat 10-nya tersebut, ayat 10 adalah istri-istri Nabi yang durhaka kepada suaminya. Akan tetapi di ayat 11 dan 12 sungguh luar biasa. Ini adalah satu perumpamaan yang mana seluruh umat Islam, terkhusus kaum wanita, agar meneladani sifat, sikap, dan keistiqomahan seorang istri, yang mana istri tersebut adalah istri seorang raja yang zalim, yakni Fir'aun. Kurang bagaimana istiqomahnya Siti Asiyah, istri Fir'aun, maaf. Kurang sabar bagaimana menghadapi kezaliman suaminya, yakni Fir'aun. Sampai-sampai dia diketahui beriman kepada Allah. Nah, lantas terbuka kedoknya oleh Fir'aun yang menjadi suaminya. Dan disitulah awal mula disiksanya Siti Asiyah oleh Fir'aun, yakni oleh suaminya sendiri. Dikarenakan apa? Membangkang terhadap suami. Karena memang seperti inilah wanita muslimah dimanapun juga, ketika suami mengajak kepada hal yang maksiat atau munkar, atau katakanlah keluar daripada koridor keislaman sesuai yang Allah tanamkan di dalam ajaran Islam ini, maka istiqomah dan laksanakan dengan sabar, bermunajat kepada Allah seperti halnya yang dilakukan oleh istri Fir'aun, yakni Siti Asiyah. Senantiasa beristiqomah apapun bentuknya, cercaannya, celaannya, siksanya yang diberikan kepadanya, dia tetap bersabar. Istiqomah senantiasa berada di jalan Allah, di jalan petunjuk yang Allah ridai. Kesabarannya membuahkan hasil. Ketika Siti Aisyah disiksa dan juga dimasukkan ke dalam kuali, Siti Asiyah masih tetap bersabar dan berdoa. Semoga engkau ya Allah berikan satu rumah di jannahmu. Dan itu semua terwujud karena anaknya yang pertama mengabarkan, setelah anaknya pun diperintahkan oleh Fir'aun masuk atau disiksa ke dalam kuali yang berisikan api atau air yang mendidih, sangat mendidih, bergejolak. Ketika anaknya Fir'aun atau anaknya Asiyah dimasukkan, nah semakin kuatlah keistiqomahannya di dalam hatinya Siti Asiyah tersebut. Anaknya mengabarkan kepadanya bahwa bersabarlah bu, bersabarlah karena ibu akan diberikan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama, semakin kuat keislamannya, semakin kuat ketauhidannya. Lantas yang kedua, ketika diuji dengan anak yang kedua dimasukkan ke kuali yang memang di dalamnya merupakan air yang sangat bergejolak, sangat panas. Akan tetapi senantiasa Siti Asiyah sabar menghadapi ujian terberat di dalam hidupnya. Dan
ujian tersebut menjadikan satu keistiqomahan, ketauhidan dalam dirinya, yakni ketika anak kedua mengabarkan kepadanya bahwa, "Bu, bersabarlah, karena Allah akan berikan segala bentuk ujian ini bersama permohonan doa ibu, yakni diberikannya jannah, rumah di jannah." Yang kedua ini menjadi semakin kuatlah Siti Asiyah di dalam menghadapi siksaan atau kezaliman yang Fir'aun berikan kepadanya. Sampai-sampai Siti Asiyah pun dimasukkannya ke dalam kuali yang sangat panas dan mendidih. Akan tetapi tetap, beliau dikatakan di dalam Al-Quran sebagai wanita yang terbaik di dalam sejarah kehidupan umat manusia. Dan itulah yang akan menjadi contoh tauladan kaum muslimah dimanapun Anda berada. Sifat, sikap, dan ketauhidan seorang istri daripada raja yang zalim, sangat zalim. Akan tetapi beliau, Siti Asiyah, tetap beristiqomah, selalu bertauhid di dalam dirinya bahwa Allah lah yang senantiasa akan menyelamatkannya, dan bahkan Allah lah yang akan senantiasa memberikan segala bentuk ujian tersebut, dan diberikannya ujian tersebut sebagaimana yang Allah jamin kepada orang-orang yang sabar seperti Siti Asiyah akan mendapatkan rumah di jannah. Luar biasa. Dan yang terakhir adalah bagaimana sabar dan solehanya seorang istri yang tanpa disentuh oleh suaminya atau oleh laki-laki lain, yakni Maryam, putri Imran. Beliau sangat digunjingkan oleh orang-orang pada masa itu, yakni sebagai sosok yang banyak berzina, melakukan perbuatan yang tidak diperkenankan di dalam syariat Islam. Akan tetapi itu adalah sebuah fitnah. Sebuah fitnah yang diberikan kepada Maryam, putri Imran. Tetapi luar biasanya, saking teguh pendiriannya, bermunajat kepada Allah, sabar di dalam ujian yang diberikan Allah kepadanya. Sampai-sampai beliau berdoa, dan juga Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah agar diberikannya putra lelaki yang tiada lain. Putra lelaki tersebut adalah Nabi Isa alaihi salam.